Iya. Ya. Anda Islam atau Kristen? Saya lahir Kristen, Pak. Orang tua dua-dua juga Kristen, ya. Saya Terus? udah dibaptis juga di GKI Harapan Indah. Mhm. Ya. Ya, saya lahir ke Kristen sih, Pak. Ya, saya lumayan taat sih, religius. Saya sering setiap hari saya baca renungan firman Tuhan dari aplikasi, ada Daily Bible dari luar negeri dan dari dalam negeri. Saya baca 3 aplikasi renungan firman. Saya suka dengar lagu-lagu gereja juga di YouTube gitu. Tapi saya bukannya berpikir negatif atau punya hati busuk tentang agama Islam. Saya sama nonton di YouTube, yang saya dengar kebetulan di luar negeri itu katanya banyak yang benci ya Bang, sama orang bule, terutama tidak menyukai orang Islam di Eropa. Aduh. Bu, sabar ya. Kalau di Eropa Kristen tinggal beberapa persen gitu. Mereka lebih memilih ateis dan masuk agama Islam. Itu di Eropa. Iya. Betul. Terus Anda naik, ada yang mau ditanyakan gitu? Saya baru pertama kali join Bapak, Kristen Indonesia hampir punah. Emang betul, Pak? Wah, iya. Karena susah kali dicari kalau dia di lab saya nih ya. Jarang banget awal-awal itu dia naik gitu. Jadi kita bahas apa saja boleh maksudnya gitu tentang masalah Bible. Tapi saya boleh bertanya nggak? Boleh. Anda Kristen kan? Tadi katanya Ya. banyak baca kitab. Coba carikan perintah Yesus agar jadilah Kristen. Ya, saya tidak terlalu detail ingat ayatnya dari mana, tapi yang saya ingat tuh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Awalnya setan tuh senang karena dia mati kan, berhasil, penyiksaannya itu berhasil, setan senang, dan setan berkata 3 hari dia bisa bangkit. Lalu setan merasa terkalahkan, defeated. Ya, dan sudah terbukti bahwa kuburannya itu kosong. Makanya dia mengaku dia jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun yang bisa datang pada Bapa tanpa melalui aku gitu. Nggak ada dia suruh jadi Kristen. Ini cuman diminta percaya aja sama dia, gak ada bilang suruh masuk agama. Agama itu adalah ciptaan manusia kan? Iya. Kristen Ada aja nggak banyak jenis-jenisnya. ada nggak Iya. dia nyuruh jadi Kristen gitu? Nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena Kenapa coba? di lain sudah dicekokin, suruh ke gereja itu ke sekolah minggu. Apa sekarang Udah tahu Yesus kagak pernah menyuruh jadi Kristen, lalu kenapa Anda jadi Kristen? sekarang itu semua buatan manusia. Agama itu tergantung hati dan pikiran masing-masing kan. Terserah mau Kristen itu agama atau enggak ya. Yang penting Ya. ada nggak perintah Yesus jadilah Kristen. Nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa Anda jadi Kristen? Ya karena awalnya disuruh orang tua sih, dari kecil Oh, disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Baik, Mbak. Baik, Bu. Ya, kayak gini saya kasih tahu. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen tidak dikenal Yesus. Kristen tidak pernah ya menjadi agama Yesus, dan Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Kristen. Yesus Betul. tidak pernah mengajarkan Tritunggal, gak pernah. Iya, betul. Gak pernah. Ya, itu kalau Tritunggal itu Katolik. Sebenarnya saya juga agak-agak apatis sih, karena kan di Katolik, kalau ke gereja Katolik tuh ya katedral di Jakarta Pusat itu banyak patung-patung kan, heboh, banyak patung Maria gede-gede, gaban gede banget kan. Itu kan sebenarnya kalau menurut ajaran Kristen tidak boleh ada sebagai patung, karena itu kan nyembah berhala kan, nggak boleh. Menurut saya itu
juga merupakan sesat gitu loh. Karena patung itu banyak sekali dalam gereja Katolik itu sampai pusing gitu loh. Banyak sekali patung ada kayak nggak percaya kalau Tuhan itu sudah mati dan bangkit gitu. Jadi dia berhala gitu. Menurut saya Katolik itu juga sesat. Menggelegar banget, semangat banget ibunya ini ya. Sampai sakit telinga mic saya ini. Menggelegar banget gitu. Oke Bu, oh, semangat kali. Baik, gak ngantuk ya. Jadi kalau tidak ada perintah Yesus jadilah Kristen, kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa ikut-ikutan orang tua? Coba Anda baca kitab Anda. Yesus memerintahkan apa? Di Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Allah. Iya. Kepada sembah. Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Betul. Ya. Kenapa Anda sembah Yesusnya? Sebenarnya nggak juga sih. Cuman kan kalau kita ke gereja itu kan disebut-sebut terus Yesus. Iya, ayo, kenapa? Kata Yesus, sembahlah Tuhanku Allah. Ya. Kenapa Anda sembah Yesusnya malah? Tahu. Nggak jelas sih. Nah, tak tahu. Tak tahu, iya. Aduh, banyak baca. Kosong ya. Saya daripada saya jadi jahat atau kemana-mana, mendingan saya baca aja renungan firman sama dengerin lagu-lagu gereja rohani supaya tidak makin merusak gitu dari dalam kan. Nggak boleh supaya hatinya tidak busuk gitu. Gitu. Tidak ada pikiran-pikiran hal-hal yang buruk gitu kalau mendengar yang bagus-bagus kan rohani gitu. Mengurangi rasa untuk berbuat dosa gitu. Di gereja diajarkan kayak gimana sih Bu? Banyak. Nah kemarin gereja saya di itu guys. Gereja 1 jam saja di Felix Cinema Moi. Kemarin khotbah tentang kenapa nama Yakub itu bisa berubah jadi Israel. Karena Yakub itu sedang sendirian di malam hari. Dia berseteru sama Tuhan sama manusia. Lalu Tuhan milih dia. Diubah nama jadi Israel gitu. Itu Ibu, Tuhan lagi berantem, lagi smackdown itu Tuhan sampai pagi itu. Saya tahu ayatnya itu, tahu saya ayatnya. Ya. Tuhan, tapi Tuhannya kok kalah di situ smackdown. Apa kakinya kena? Itu kan apa namanya? Kaki kayak dipatahin gitu sama Tuhan, baru diubah namanya jadi Israel. Iya, Ya. gitu. Tahu saya Tuhan bergumul dengan Yakub semalaman. Terus dia menampar memukul sendi paha pangka Iya. paha di paha gitu ya, Iya. pangkal paha. Habis itu tibalah sampai fajar menyingsing, katanya apa Yakub menang, diubah namanya jadi Israel, kan kayak gitu. Tuhan kalah gulat Tuhan. Kenapa Bu? Tuhan kalah gulat. Karena kalah gulat. mungkin sebenarnya nggak kalah gulat juga. Buktinya Yakub kalah dulu karena kakinya udah sampai kayak patah gitu kan, dicacatin kan, kayak Ya, dicacatin. iya. Iya. Terus Tuhan lagi adu jotos itu, lagi smackdown semalaman. Nah, makanya masa Tuhannya yang kalah sama Yakub? suara nggak kedengeran Pak? Hah? Kedengaran nggak? Suara nggak kedengeran? Hah? Suaranya nggak kedengeran? Suara nggak kedengaran? Iya, nggak kedengeran suaranya kan? Tes, ada nggak? Suara nggak kedengeran Pak?
aduh, turun dulu lah ya. Aduh, bahaya kan? Ah, ah, ah. Sampai mana tadi? Anda mau nanya nggak? Bapak sebenarnya sudah lebih mengetahui Kristen daripada pendeta saya. Ya iya, saya yang ngajarin pendeta Anda. Iya, kalau belajar sama saya kasih 20% aja gitu ya, nggak usah perpuluhan lah, 20 ya, 20% bulan depan kita nggak nyembah manusia lagi gitu. Saya ajarkan ajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Oke. Jadi ini Bapak ikut-ikutan Edis TV atau gimana? Apa sama? Beda? Apanya? Edis itu beda lah sama saya, beda. Siapa Edis? Itu Edis Gabutar itu yang tinggal di Amerika ya. Apa itu? Nggak ada ilmunya itu. Kabur sama saya 5 kali kok. Ada yang mau ditanyakan emang? Tentang apa ya? Tentang agama Kristen atau apa Islam? Terserah aja, mau Islam mau Kristen. Apa yang mau ditanyakan? Ya, baru dengar Edis tadi. Kenapa? Dia selalu bilang Nabi Muhammad tuh sesat, gitu dia bilang. Kenapa dia bisa sesat? Saya agak heran. Dia kan Nabi kan? Nggak ada Nabi Muhammad sesat, itu kata Edis. Sebenarnya Edis yang sesat. Iya, kata Edis Yesus punya Tuhan. Anda percaya nggak? Bapaknya. Ya. Allah ya Allah. Allah. Ya, Yesus punya Tuhan, betul? Dia mengaku dirinya Tuhan, anak Allah. Enggak, Yesus adalah punya Tuhan gitu. Yesus punya Tuhan. Iya, kata dia mengaku bapaknya itu ya Tuhannya juga. Beda. Beda nih, coba baca. Nih. Ajakan juru selamat, baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil. Nah, siapa yang Tuhan di sini? Bapak atau Yesus? Bapak Nah, Yesus punya Tuhan kan? punya. Jadi Yesus bukan Tuhan karena dia punya Tuhan, betul? Iya, betul. Iya, betul. Tepuk tangan. Yesus bukan Tuhan ya, karena dia punya Tuhan, gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, Bapak percaya nggak Yesus mati 3 hari bangkit? Yesus mati 3 hari. Kalau saya nggak percaya Yesus mati. Kenapa? Nggak percaya. Pasti dia dilindungi Tuhan. Oh, jadi Bapak nggak percaya dia disalib di atas Kalvari itu mati 3 hari terus bangkit? Nggak percaya. Oh, Nggak percaya. ya udah. Kenapa nggak percaya? Kan udah clear, udah ada filmnya apa segala. Lah, kalaunya dikatakan kita mempercayai penyalipan itu, coba lihat ada nggak peninggalannya? Contoh, mana tiang salibnya Yesus? Ada nggak peninggalannya?
Terus atau bajunya yang jubahnya yang dibagi-bagi. Ada nggak peninggalannya? Atau paku yang menancap ke tangan Yesus? Ada nggak pakunya? Katanya ada Kan di nggak Timur ada. Tengah sana. Nggak ada. Kadang-kadang orang-orang yang ke Israel sana udah pernah lihat. Nggak ada. Tanya aja. Oh. Yang ada di Israel itu yang katanya adalah Yesus dikuburkan gitu. Iya, pas dia mati di kayu salib dikubur selama 3 hari terus bangkit. Iya, dikuburkan. Cuma itu aja ceritanya. Jadi saya nggak percaya kalau seperti itu. Karena tidak ada yang melihat langsung. Penulis Bible pun tidak ada yang melihat langsung. Iya, karena cuma Maria Magdalena yang datang ke kuburan nyari mayatnya nggak ada, bangkit jadi Ya, itu bangkit. dari katanya katanya juga. Iya. Oh. Ya udah. Dari awal gimana? mula dunia diciptakan emang udah nggak jelas sih dari awal mulanya, ya udahlah. Aduh. Jadi betul ya Yesus bukan Tuhan karena dia punya Tuhan. Ya. Tuhan sebagai nabi perantara. Dia perantara aja, bukan Tuhan gitu ya. Jujur. Nanti jangan nyembah Yesus lagi, ya. Ya, saya sih nggak nyembah banget, tuh cuman ikutin ini aja kebaktian begitu, nggak gimana fanatik juga. Ikut-ikutan gak usah, ikut-ikutan gak usah. Ya, bisa dulu saya sempat mualaf nggak ke gereja, bokap saya suruh saya ke gereja lain yang lebih energetik buat anak muda, baru saya lebih semangat. Aduh, kira-kira apa lagi yang mau Anda tanyakan? Apa ya? So far sih saya nggak terlalu interest pindah ke Muslim atau agama lain karena nggak usah jauh-jauh ke Islam ya, terlalu jauh. Yang Katolik aja banyak patung aja saya udah apatis. Saya udah berpikir itu nggak bagus menyembah berhala patung. Soalnya saya pindah ke Katolik nyembah patung Bunda Maria segede-gede bagong gitu kayak berhala. Saya netting gitu nggak percaya. Iya. Nggak percaya gitu. Kalau di Islam anti patung, nggak boleh patung. Sama di Kristen juga nggak boleh karena kan Yesus udah bangkit. Kalau Katolik kan masih pasang-pasang. Ada orang mati masih doain kayak siapa tuh yang orang Italia itu yang mati itu yang bapak yang di Vatikan tuh saya lupa saya namanya bang Katolik mati aja masih doain. Aduh. Lalu kayak gimana nih? Apa pertanyaan Anda? Bolehkah saya tanya lagi? Boleh. Senam otak dikit ya, senam otak. Ya. Di Kristen, apakah manusia itu ciptaan? Kalau perjanjian lama di kejadian Allah yang menciptakan dari awal mulanya dari debu. Ciptaan manusia itu. Ya ciptaan Allah, bukan Tuhan Yesus. Allah yang ciptaan, bukan Tuhan Yesus. Allah yang ciptaan dari kejadian pertama. Berarti manusia adalah ciptaan ya, sepakat? Betul. Ya. Nah, habis itu saya tanya lagi, apakah Yesus itu manusia? Iya, awal mulai manusia, terus mati udah bangkit. Manusia. Baik. Manusia. Kalau manusia itu ciptaan dan Yesus adalah manusia, berarti Yesus yang manusia itu adalah ciptaan, betul? Betul. Betul. Baik. Nah, yang keempat berarti kawan-kawan kita yang Kristen yang menyembah Yesus adalah menyembah ciptaan, betul? Iya, betul. Betul.
Pinter. Pinter. Pinter, jujur. Iya, menyembah ciptaan. Kenapa menyembah ciptaan? Sembahlah Tuhan yang menciptakan. Jangan menyembah ciptaannya. Iya, kalau saya kan Kristen udah lama. Ya saya masih ingat Tuhan tuh udah disalib, mati 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Jadi saya menganggap Yesus itu juga Tuhan, tapi kan dia kan istilahnya nggak terlalu megang kontrol segalanya. Soalnya dia bilang akhir zaman aja nggak ada yang tahu, dia aja nggak tahu kecuali Bapakku yang surga yang tahu. Gitu. Iya, tahu saya. Tahu, Iya. kata dia begitu tahu. Ya. Ya udah, jadi karena saya nyembah ya dua-duanya. Yesus juga, Bapaknya juga gitu. Menyembah keduanya. Siapa yang Ya. ngajarin? Pendeta sama nonton di YouTube. Pendeta. Wah, bener-bener dah pendeta ini ngajarin gak bener ya. Gak bener ini pendeta ngajarin ya. Oh, ajarin pendeta rupanya nyembah 2 Tuhan. Aduh. Gak bener ini pendeta menyuruh menyembah 2 Tuhan. Astagfirullahaladzim. Aduh, protes lah. Nanti Bu protes aja. Yesus itu hamba Tuhan, bilang sama pendetanya. Jangan disembah, sembahlah Tuhannya Yesus gitu. Berani nggak ke gereja bilang kayak gitu? Saya justru pernah bilang lebih parah lagi. Kita semua Apa? akan membusuk di neraka. Kita semua akan membusuk di neraka. Rot in hell. Waduh, Wah, ada di Alkitab bilang, dengerin baik-baik. Tuhan Yesus aja bilang gini, walaupun kita udah berbuat baik, buat mukjizat, Tuhan Yesus, aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripada hadapanku kamu sekalian para pembuat kejahatan. nah tuh tahu tuh, tahu tuh. Iya. Iya. Kenapa Anda masih jadi Kristen coba? Ayo. Ya, Ayo. karena saya nggak tertarik masuk kemana-mana. Katolik nggak suka, gerejanya terlalu kuno, terlalu madesu, terlalu apa ya, ngantuk saya. Ngantuk. Ke masjid juga nggak tertarik. Ya udahlah. Oh, waduh. Coba kalau masuk Islam, sehari 5 kali sholatnya nggak bakalan ngantuk. Terlalu baca juga mager, males. Saya nggak pernah berdoa juga sih, cuma paling baca-baca renungan tiap hari. Waduh, mau masuk Islam malas juga sholat katanya. aduh. Polos sekali sih ya teman-teman ya. Aduh. Iya, yang penting jujur Bu. Ya, yang penting jujur. Oh, jadi Kristen rupanya masuk neraka semua, nanti diusir Yesus gitu. Iya, kalau berdasarkan ayat, tahu kan? Ayat itu tahu kan? Ayat itu tahu yang saya bilang tadi. Iya, katanya saya juga lupa di mana. Pokoknya saya pernah baca begitu. Itu di Katanya, Matius 7. Ya. Matius 7. atau yang lebih universal lagi katanya, pada surga ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit kan. Jalan yang lebar banyak orang yang ke sono kan, yang sempit sedikit orang. Menuju ke kebinasan banyak orang sana. Jadi menurut saya agama apapun juga bisa masuk ke jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Karena banyak orang kan, emang dia milih-milih orang Islam, orang Kristen, Katolik, enggak kan, orang Buddha, semua masuk kan. Mau jahat, mau apapun itu kejahatannya, dosa kecil pun buat masuk dalam kebinasaan itu kan, jalan yang lebar. Waduh, susah diberat teman-teman. Berat jadi. Nggak ada Anda bertanya tentang Islam. Ya saya juga, jujurnya saya bukan negatif ya. Ini kan fakta. Kita lihat sehari-hari depan mata. Seorang Islam tuh nggak semua. Contoh kayak artis nih, kita Mirzani. Kan nggak semua orang suka dong. Saya juga nggak suka. Kelakuannya, katanya ngaku-ngakunya Islam, dulu pakai hijab terus dilepas.
Itu karena main-mainan agama gitu loh, kelakuannya begitu pacaran sana sini nggak benar. Itu kan orang pasti negatif. Oh, orang Islam bukan nggak semua. Saya ngomong dia kita Mizani doang ya. Yang udah gitu kelakuannya money laundering 4 miliar sama Reza Gladys. Wah, ini orang nggak benar gitu loh. Katanya orang Islam tapi parah gitu loh, lebih parah daripada agama lain lah istilahnya lah, kelakuannya itu loh. Udah terbukti kan, nggak semua tapi dia doang gitu loh, sama Nikita Mirzani Iya, gitu. itu oknum, itu bukan ajaran. Ya. Kalau ajaran Islam kan menyuruh menutup aurat semua. Iya, cuman dia kan dulu sempet pakai kan, dia sempet nutup terus lihat lagi kan. Iya, itu kan nggak beres. Gitu loh. Tapi Anda tahu nggak di kitab Anda itu Bu banyak ayat-ayat porno? Kayak gimana? Oh, nggak tahu ya? Coba bacain ya, saya bukain ya. 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 Mari kita buka, baca. Ya. Bersundal di Mesir. Mereka awalnya saya nggak kesurupan ini nih, Kristen Indonesia hampir punah. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masih muda, di sana sudah dijamah-jamah. Dan dada keperawanan dipegang-pegang. Nah, tuh. Dikit di Alkitab Anda nih. Ya saya tahu kok. Maksudnya Tahu. pernah baca kan lupa ya, tahu. Banyak yang lain-lain juga banyak kok. Kenapa ini kenapa? Ceritanya kenapa? Iya, makanya kan kayak Tuhan murka tuh zaman Nabi Nuh, dimusnahin semua kan. Dia dong satu keluarga suruh bikin kapal karena Tuhan tuh murka sama kelakuan Sodom dan Gomora, tahu nggak? Yang musuh-musuh begini. Akhirnya dimusnahkan satu kota, dibakar kan? Dibahas terpecah-pecah belah karena sifat manusia seperti ini. Sombong, Waduh. jahat. Ya. Kalau yang ini? Yang mana? Ntar saya bukakan. Ya. Nih, baca. Apa tuh? Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Oh, ini si itu ya. Nabi siapa tuh yang sama di rumah Potifar? Yusuf ya? Mana saya tahu ini, kenapa? Yusuf. Kok Ya, ada? tahu, Mari, yang sama si Potifar. marilah kita memuaskan birahi, katanya. Nih, tuh. Ya, tahu. Ya. Sebenarnya kalau nggak diikutin ya harus lari kabur, jangan kita lanjutkan, itu tidak boleh, itu sesat. Harusnya kita menghindar gitu, nggak boleh begitu. Waduh. Ya. Iya, berat teman-teman, Ya. berat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, apa ya? Apa ya? Bingung Apa ya? tuh nanya. Agak jenuh sama agama gitu-gitu doang. Ya udah banyak belajar aja kalau gitu. Oke? Iya. Ada lagi yang ditanyakan. Saya mau naikin Kristen yang lain lagi nih. Oh, Boleh? boleh. Oke? Makasih ya. Ya, sama. Oke. God bless you. Bye. Oke, bye. Iya. Syukron bang ya, kasih keretanya. Sakit kepala saya teman-teman. Banyak tuh nanti dijadikan teman-teman PT pasti tuh ya. Banyak pasti. Aduh.